Jadi yang saya ingin katakan begini. Jelas yang kita masalahkan kaitan apa yang dikatakan Anas. Siapapun boleh berbicara, tapi saya minta di dalam memandang hukum kita harus equal. Kenapa? Tegas, pimpinan kami mengatakan masalah hukum kita selesaikan secara hukum. Tapi kita tidak sadar selama ini kasus Wisma Atlet itu lebih banyak ngomong politik. Hukumnya dangkal. Sangat dangkal. Maksud saya, kenapa orang lain boleh mempolitisir kasus ini? Sampai rating kami juga jadi turun. Kok boleh? Giliran Anas menyatakan dia siap digantung, seperak pun kalau dia ada terima kaitan dengan Hambalang, kenapa nggak boleh? Kenapa dia nggak boleh? Boleh dong dia mau ngomong begitu. Dan juga jangan ada anggapan seolah-olah supaya Hambalang nggak diungkap. Itu kan kata orang yang berpikiran kotor, berpikiran jorok. Tolonglah. Dan tadi pengamat yang mengatakan kaitan analisa dia, disinilah rusaknya Republik ini, terlalu banyak pengamat. Ya, pengamat itu apa sih bang? Teori semua praktek, ini kita ini semua orang yang berpraktek. Ya, ini saya perlu dipertegas. Karena saya ingin katakan, ini masalah hukum. Dan ini sudah di ranah hukum. Dari tadi pengacara Nasar, dan saya suka ikutin, bagaimana ini BAP, bagaimana BAP. Tapi tolong cerita, ibarat kita melihat anak gadis, kasus ini lawyer ini kapan masuknya? Waktu BAP itu lawyernya Oce Kaligis dan si cantik-cantik itu. Betul tidak bang? Mereka masuk setengah jalan. Kok mau masuk setengah jalan? Kalau aku pantang. Saya 30 tahun lawyer, pantang. Apalagi ya, apalagi jelas. Ya, apalagi jelas. Waktu lawyer-lawyer yang hebat-hebat ini, doktor-doktor ini, si Poltak-nya S lilin, itu semua S3, S4, nggak tahu aku. Banyak banget S-nya. Yang aku ingin katakan, waktu beralih ke lawyer-lawyer ini, apa aku nggak sedih? Nasar adik saya, Nasir adik saya. Nasar kan sudah dibui. Nasar, keren banget. Dari Oce sudah pindah ke sahabat-sahabat kayak saya ini. Lawyer-lawyer yang sophisticated katanya, yang canggih. Dia jawab apa? Tapi mereka nggak dibayar kok bang. Sedih nggak saya dengar? Itu kan mulut kamu yang ngomong. Jangan asal menuduh dong. Kau diam. Kau yang diam. Kau itu mulut pelawak. Dari tadi kau ngomong. Kau yang diam. Aku diam. Kau yang diam. Kau jangan bicara sih. Inginmu kau terang. Jangan kau bawa masalah pribadi. Orban. Dengar. Kau yang diam. Saya lagi ngomong. Inilah manusia tidak bermoral. Kau yang tidak bermoral. Kau tidak bermoral. Apa? Saya minta dia. Saya ya dengar. Dari tadi kau ngomong aku diam. Ya. Oke. Hei, diam. Ya. Oke. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Yang bilang mereka tidak dibayar namanya Nasar. Saya tahu. Sebentar bang. Ini biar jelas masalah ini. Jangan kita nonton begini terus rakyat kita bodohkan. Biar tahu rakyat itu. Abang, kita sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Jangan melamar. Jadilah lawyer seperti saya yang diminta, bukan minta-minta kasus. Ya, minta kasus. Tolong diam dong. Jangan dipotong begitu. Tolong dong. Saya lagi ngomong. Ini itu kata saya tapi ayam tanpa kepala. Ya itu kan kata saya tapi. Jangan pinjam saya tapi. Kau kan dokter. Jangan pinjam profesor. Ini kita nggak selesai kalau begini. Jadi bang, sebentar bang. Ini biar terang benderang semua. Saya ingat apa yang dikatakan Ketua Dewan Pembina Pak SBY. Jadikan hukum Panglima. Kita ini sekarang, kita semua pakar penegak hukum. Kita kok mau injak-injak hukum? Jadi abang, saya hanya minta Anda menanggapi apa yang dikatakan. Iya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Bukan bang. Bang, saya mau tanya.
Apa tidak melebar dari tadi? Kok giliran mereka boleh melebar, kami tidak, Bang? Equal dong, Bang. Kami mohon keadilan. Kami mohon keadilan. Bang, dari tadi Ampong ini ngomong, aku diam, Bang.